Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas Makul Hukum Keuangan Publik dosen pengampu Yuniati SHME. Adapun tugas yang diberikan yaitu mempresentasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Kelompok kami terdiri dari 5 orang dan masing-masing akan menjelaskan bagiannya. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Asmira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang tentang Pembendaharaan Negara ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara ini ditetapkan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sesuai dengan pengertian tersebut, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara, kewenangan penjabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah, pengelolaan uang negara atau daerah, pengelolaan piutang dan utang negara atau daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN atau APBD, pengendalian internal pemerintah, penyelesaian kerugian negara atau daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialitas. Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Selanjutnya, asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Yang terakhir, asas spesialitas, yaitu suatu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Asman. Saya akan menyampaikan pejabat perbendaharaan negara. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintahan Republik Indonesia. Sementara setiap menteri atau pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut, Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Sementara Kementerian Negara atau lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji atau check and balance dalam proses pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada Kementerian Negara atau lembaga, sementara penyelenggaraan keuangan kebendaharaan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai kuasa bendahara umum negara bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola keuangan dalam arti seluruhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawasan keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ririanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririanti akan menjelaskan tentang penerapan kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintahan yang terbatas secara efisien, fungsi perbendaharaan tersebut meliputi terutama perencanaan kas yang baik, pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang selama ini lebih banyak dilaksanakan di dunia usaha dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidaklah dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sektor swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk dalam tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan pada rakyat. Namun, pengelolaan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintahan yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini juga diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi, serta barang milik negara atau daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara atau daerah, dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara pada bank sentral, serta ketentuan yang mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang negara atau daerah. Diatur kewenangan penyelesaian utang negara dan daerah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pembiayaan, ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan utang negara atau daerah. Demikian pula dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara atau daerah. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini diatur pula dalam ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara atau daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan juga menjelaskan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau yang akan disingkat SAPP, yang terdiri dari sistem akuntansi pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Selain itu,
Perlu pula diatur agar laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dapat disampaikan tepat waktu kepada DPR atau DPRD, mengingat bahwa laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK sebelum disampaikan kepada DPR atau DPRD. BPK memegang peran yang sangat penting dalam upaya pencatatan penyampaian laporan keuangan pemerintah tersebut kepada DPR atau DPRD. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mana menetapkan bahwa audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selama-lamanya 2 bulan setelah laporan keuangan diterima oleh BPK dari pemerintah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, penyelesaian kerugian negara. Untuk menghindari kerugian negara akibat melanggar hukum atau kelalaian seorang, maka dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai ketentuan penyelesaian kerugian negara atau daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Pembendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut, negara atau daerah dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan kementerian negara atau lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian daerah atau negara terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara atau daerah dapat dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan atau pidana. Selanjutnya, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam jangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari rencana kerja dan anggaran, serta laporan keuangan kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah. Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Umum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.